Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitaballah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari. Amma ba'd. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, ucapan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai detik ini atau sampai saat ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Sholat maghrib berjamaah merupakan kewajiban kita sebagai seorang mukmin iman kepada Allah untuk melaksanakan yang menjadi perintah kita, yaitu melaksanakan ibadah sholat maghrib dengan berjamaah. Dan daripada itu pula kita bersyukur kepada Allah masih diberi kesehatan untuk bisa menuntut ilmu. Dan tidak sedikit saudara-saudara kita yang tidak seperti kita, bisa menuntut ilmu, belajar untuk mengamalkannya semaksimal mungkin, dikontrol, dipandu oleh asatidzah yang mudah-mudahan Allah memberikan kepada mereka istiqomah, termasuk kita semuanya. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan keharibaan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah memberikan kepada kita hidayah, petunjuk, irsyad, sehingga kita bisa mengetahui yang hak daripada yang batil, yang hak tersebut untuk kita perjuangkan agar supaya kita bisa mengamalkan, mengetahui yang batil untuk kita tinggalkan agar supaya kita tidak terpleset, terjebak kepada hal-hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala murka. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terasa tinggal menunggu waktu kita akan memasuki bulan Ramadan. Bukan hari, tapi tinggal menunggu waktu untuk kita bisa mengamalkan perintah Allah, dan ini merupakan rukun daripada rukun Islam. Tidak lain adalah puasa. Puasa Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada seluruh umat Islam yang mampu. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala farradha 'alal muslimina siyama syahrul Ramadan syahran wahida. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan atas kaum muslimin puasa sebanyak sebulan penuh dalam 1 tahun. Wa huwa syahrul Ramadan al-mubarak, dan itu adalah bulan Ramadan yang penuh berkah.
Wa ja'alahu ruknur rabi, dan Allah jadikan puasa Ramadan merupakan rukun Islam yang keempat. Yang pertama, rukun Islam yang pertama, syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua, iqamus shalah, menegakkan salat. Yang ketiga, apa yang ketiga? Itais zakat, mengeluarkan zakat. Dan yang keempat, insya Allah tinggal menunggu waktu saja kita untuk bisa mengamalkan suatu amalan yang Allah wajibkan kepada kita, yaitu Siyamur Ramadan. Dan yang kelima, rukun Islam yang kelima adalah Al-Hajj, yaitu haji bagi mereka yang mampu tenaga, mampu pikiran, mampu ekonomi. Kalau itu sudah tercukupi, wajib atas kaum muslimin tersebut untuk mengamalkan rukun daripada rukun Islam yang ada. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kewajiban puasa, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, ma'ruf bagi kita. Surat Al-Baqarah ayat ke-183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini merupakan dasar utama bagi kita untuk mengamalkan perintah Allah yang berupa asyam, puasa. Dan puasa termasuk rukun Islam yang keempat, yang artinya ya ayyuhalladzina amanu, panggilan Allah kepada orang-orang yang beriman, yang mereka merasa beriman, maka panggilan tersebut terkena kepada orang yang merasa beriman. Apa perintah Allah? Kutiba alaikumusiyam, kataba yaktubu, maknahu aujaba yujibu. Allah mewajibkan kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Untuk apa? Yaitu asyam, untuk puasa. Sedangkan puasa itu sendiri, kata Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya mewajibkan kepada kalian aja, akan tetapi puasa pun Allah wajibkan kepada orang-orang sebelum umatmu Muhammad. Ya, termasuk umatnya Nabi Isa alaihissalam dan nabi-nabi sebelumnya. Pernah Ustadz berbicara tentang Ramadan, yang mana kapan diwajibkannya puasa tersebut? Itu sudah. Pertama kali yang puasa itu siapa? Ternyata kalau kita lihat Nabi Adam, Allah juga perintahkan kepada mereka, termasuk orang yang pertama, Nabi yang pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Allah perintahkan kepada Adam untuk berpuasa di dalam satu bulan, di setiap bulan 3 kali, yaitu disebut dengan ayyamul bid, yaitu hari terang 13, 14, 15. Itulah puasanya Nabi Adam. Kemudian Nabi Nuh, kalau kita lihat Nabi Nuh alaihissalam, Allah perintahkan juga untuk berpuasa. Allah perintahkan kepada Nabi Nuh dan umatnya untuk berpuasa seperti halnya puasanya umat Islam. Bulan apa? Bulan Ramadan. Nabi Nuh puasanya di bulan Ramadan. Puasa apa lagi? Puasa Daud.
Nabi Daud diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpuasa pula. Dan demikianlah nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada mereka puasa seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tujuannya apa puasa? Yaitu la'allakum tattaqun, agar supaya kalian itu bertakwa. Bertakwa itu artinya secara bahasa ittaqoyataki, hati-hati, takut. Takut dari apa? Dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala kita tidak mengamalkan perintahnya. Bisa dimengerti? Tatkala kita tidak berpuasa, berarti kita tidak menuruti perintah Allah. Kalau kita tidak menuruti perintah Allah, Allah akan apa? Murka. Takut nggak dengan murka Allah? Kalau takut, seharusnya kita berpuasa. Itulah apa yang diinginkan Allah dari puasa tersebut, agar supaya kita bertakwa. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini insya Allah judulnya Min A'mal Syahri Ramadan. Siapa yang tahu artinya? Min A'mal Syahri Ramadan. Min artinya dari, a'mal jamak dari amal. Amalun artinya perbuatan. Kalau amal, perbuatan-perbuatan. Ya, Syahri Ramadan yang kaitannya dengan bulan Ramadan. Paham ya? Min a'mali syahri Ramadan. Ya. Aktivitas atau kegiatan yang dilakukan di bulan Ramadan. Jadi sebentar lagi kita puasa, kita harus tahu apa yang harus kita lakukan dari pada bulan Ramadan tersebut. Apakah kita sekedar makan atau tidak makan, tidak minum, atau yang lainnya. Maka sebelum masuk daripada bulan Ramadan ini, kita harus paham, mengerti, ya, dengan kita mencari tahu, belajar, membaca, mendengarkan apa sih, ya, amal yang dilakukan orang yang berada di bulan Ramadan tersebut. Ya, amal-amal yang dilakukan seorang mukmin yang diwajibkan oleh Allah di dalam bulan Ramadan. Yang pertama, sebelum segala sesuatunya, kita harus mempunyai apa dalam jiwa kita? Siapa yang tahu? Kalau kita mau melakukan apa saja yang harus kita utamakan, kita dahulukan sebelum berbuat apa? Niat. Ya, niat. Kita masuk dalam bulan Ramadan harus mempunyai keinginan, mempunyai niat untuk apa? Mengamalkan perintah Allah. Dasarnya Al-Baqarah 183. Juga sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang masyhur, ya, di dalam Sahih Bukhari itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu bin niat. Hadisnya panjang. Ustaz ambil apa yang kita maksud daripada perkataan ini. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bin niyah. Sesungguhnya a'mal ataupun perbuatan ataupun aktivitas, ya, yang akan kita kerjakan harus mempunyai, ya,
atau harus berkaitan dengan niat. Karena apa? Segala sesuatu tanpa dikaitkan dengan niat, amalan tersebut tidak mempunyai arti atau tidak ternilai atau tidak mempunyai pahala atau tidak mempunyai praise di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum segala sesuatunya kita lakukan harus kita tancapkan dulu niat. Karena apa? Niat itu berada di dalam, di mana niat? Fil qalbi. Ya, niat itu dalam hati. Kerentek hati itu namanya niat. Kita mau sholat apa? Niat kita mau sholat maghrib. Itulah niat. Niat dengan diikuti perbuatan, itulah niat. Tidak harus dengan lesan. Tidak harus dengan lesan. Walaupun para ulama berselisih pendapat. Akan tetapi di sini kita ambil yang rajih. Kita ambil yang kuat. Karena apa? Kalau kita mau rinci satu persatu pendapat tersebut, mungkin waktunya tidak cukup. Atau kita ambil mungkin dua sebagai pertimbangan kita. Ya. Imam Syafi'i, paham ya Imam Syafi'i? Termasuk imamul madhab yang masyhur, yang terkenal dari madhab-madhab yang 4. Padahal madhab A'imah itu tidak hanya 4, tapi di Indonesia yang terkenal 4 madhab. Siapa saja madhab? Siapa saja? Nah, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ya, ada di sana imam madhab yang lainnya, misalnya Zahiri, ya, dan sebagainya banyak sekali. Tapi ma'ruf di Indonesia dengan arba'atu madzahib, 4 madhab yang saya sebutkan tadi. Imam Syafi'i dan Syafi'iyah berpendapat bahwasannya niat puasa Ramadan wajib dilakukan setiap malam selama bulan puasa. Ini pendapat siapa? Syafi'i atau Imam Syafi'i dan Syafi'iyah. Niat itu di dalam hati, tidak harus dilafatkan, pembahasannya beda. Pokoknya niat adanya di dalam hati, diikuti dengan pelaksanaan. Mengatakan Imam Syafi'i dan Syafi'iyah mengatakan niat puasa di bulan Ramadan harus dilakukan setiap malam bulan Ramadan. Dari mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Ini pendapat siapa? Imam Syafi'i dan Syafi'iyah. Saya ambilkan 2 madhab saja, biar tidak pusing. Dan madhab yang sama-sama kita insya Allah cenderung di sana adalah pendapat Imam Malik dan Malikiyah dan imam-imam yang lainnya mengatakan niat puasa Ramadan tidak wajib dilakukan setiap malam. Tidak wajib dilakukan setiap malam selama bulan Ramadan. Melainkan, difahami, melainkan cukup dilakukan hanya di malam pertama saja untuk puasa selama 1 bulan. Ingat? Paham? Ya, Imam Maliki dan Malikiyah dan imam yang lain mengatakan niat puasa tidak harus dilakukan setiap malam. Ya, tapi cukup dilakukan niat dari awal Ramadan.
Karena apa? Puasa merupakan suatu ibadah yang berturut-turut, yang merupakan satu kesatuan. Satu kesatuan dari mulai hari pertama sampai hari terakhir. Karena Ramadan bisa 29, bisa 30. Paham ya? Paham? Dengan atau anak-anakku jangan sampai salah. Jangan sampai tidak mendengarkan sehingga salah pengertian. Dua pendapat ini masyhur di Indonesia, yaitu pendapat Imam Syafi'i dan Syafi'iyah, yang kedua Maliki dan Malikiyah dan a'imah yang lain. Syafi'i mengatakan ya, wajib niat puasa setiap malam di bulan Ramadan. Tapi Malikiyah atau Malik mengatakan cukup niat sekali di awal Ramadan. Ini untuk memudahkan kita, apa yang kita lakukan di bulan Ramadan sebelum kita lakukan harus kita ketahui bahwasanya harus kita tanamkan, kita tancapkan bahwasanya amal dari segala sesuatu termasuk puasa yang utama adalah niat. Paham? Yang kedua, dari amal di dalam bulan Ramadan. Yang kedua, yang pertama niat, yang kedua as-sahur atau dengan istilah sahur. Ya. Sahur merupakan perintah Rasulullah SAW kepada umatnya. Sahur hendaknya dilakukan di akhir dari malam. Di akhir dari malam. Jadi sahur itu artinya makan malam untuk melaksanakan puasa. Berarti kan harus ada niat. Utamanya niat. Kemudian makan malam yang ada kaitannya dengan puasa Ramadan itu namanya sahur atau puasa-puasa yang lain. Tapi sebaiknya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, sahur dilakukan di akhir malam. Rasulullah SAW bersabda, makan malamlah kalian, karena sesungguhnya sahur itu atau makan malam itu membawa barokah. Membawa barokah. Tasakharu fa inna fis sahuri barokah. Bersahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada barokah. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keberkahan sahur itu tidak tergantung pada banyaknya makan atau banyaknya yang dimakan. Namun ia juga bisa dengan makan sedikit walau segelas air. Yang penting sahur. Ya, yang penting sahur atau makan malam, karena di sahur tersebut ada berkah. Rasulullah SAW pun bersabda di dalam hadis yang lain, yang artinya makan sahur itu penuh dengan berkah. Maka janganlah kalian lalaikan makan sahur tersebut, walau hanya sekedar minum segelas air. Dan sesungguhnya Allah senantiasa bersalawat kepada orang-orang yang makan sahur. Allah bersalawat mendoakan orang yang makan sahur. Maka jangan disepelekan ya sahur tersebut. Walaupun hanya sekedar minum segelas air. Karena dalam sahur itu ada berkah,
selain ada berkah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendoakan atau bersalawat terhadap orang yang bersahur. Kaitannya dengan sahur, ya, saya katakan tadi sahur adalah sunnah, dan sunnah tersebut disunahkan lagi, ya, untuk mengakhirkan sahur. Diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah SAW, yaitu Zaid bin Thabit. Siapa Zaid bin Thabit? Sahabat Rasulullah SAW, ya, katibul Quran, ya, katibul Quran, penulis, ya, Quran yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Zaid bin Thabit berkata, kami pernah makan sahur bersama Rasulullah SAW. Kemudian kami berdiri melaksanakan sholat. Anas bin Malik berkata, saya bertanya berapa interval? Interval itu jangka waktu, ya, jangka waktu sholat dan sahur tersebut. Maka menjawab waktu ataupun interval waktu antara keduanya yaitu sekitar bacaan Al-Quran 50 ayat. 50 ayat. Itu makanya disunahkan untuk mengakhirkan sahur. Ini amalan yang kedua. Saya ulangi biar tidak lupa. Amalan yang dilakukan di bulan Ramadan yang pertama adalah niat. Yang kedua sahur. Yang ketiga, ya, sudah sahur berarti menyegerakan puasa. Menyegerakan puasa. Yang ketiga, menyegerakan puasa itu bukan maksudnya belum waktunya kita berbuka, akan tetapi yang dimaksud menyegerakan puasa di sini adalah berbuka pada waktunya. Tidak boleh ditunda, sudah masuk waktu segera kita berbuka. Paham ya? Disunahkan menyegerakan puasa setelah matahari tenggelam. Rasulullah SAW bersabda, manusia, ya, selalu akan mendapatkan kebaikan. Manusia secara umumnya yang berpuasa akan mendapatkan atau selalu akan mendapatkan kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Maksudnya menyegerakan berbuka itu sesuai dengan, ya, waktunya. Bukan sebelum waktu ono sing mainan adzan kita langsung minum ataupun makan. Tidak boleh kalau memang belum waktunya. Paham ya? Jadi amalan yang ketiga yang harus kita pahami, harus kita berbuka sesuai dengan waktunya. Tidak boleh ditunda-tunda. Di dalam berbuka disunahkan pula dengan berbuka dengan beberapa buah rutop. Rutop itu korma basah. Korma basah. Korma itu ada yang basah, ada yang kering. Korma basah kalau dimakan itu lembek, tidak memerlukan tenaga untuk ngunyah. Kalau yang korma yang kering, maka kita perlu menggigitnya dengan agak memerlukan tenaga. Nah, disunahkan bagi kita makan kurma yang basah dengan istilah rutop. Kalaupun tidak ada rutop, ya, maka kita disunahkan untuk makan kurma biasa, artinya kurma kering.
Kalau kurma kering, kurma basah pun tidak ada, maka cukup bagi kita minum segelas air. Kalaupun toh di dalam berbuka tidak ada kurma, tidak ada rutop, tidak ada kurma kering, tidak ada air, bisa jadi toh, misalnya di perjalanan waktu itu lagi macet-macetnya, tidak mungkin kita turun untuk mencari karena kita belum persiapan misalnya. Itu terjadi, bisa terjadi pada kita pas waktunya maghrib atau kita mendengar adzan, tidak ada kurma, tidak ada air, tidak ada roti, tidak ada segalanya. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Tidak ada kurma, tidak ada air, ya. Berdasarkan hadis Anas bin Malik, ia berkata, ya, Anas bin Malik berkata, sebelum salat Rasulullah SAW, ya, berbuka dengan beberapa rutop. Berbuka dengan beberapa rutop. Sunnahnya ganjil. 3, 5, 7, ya. Biasanya 3, 5 itu sudah kenyang kalau kurma itu atau rutop, ya. Maka merupakan sunnah berbuka dengan beberapa rutop ataupun kurma dengan jumlah yang ganjil. Jika tidak ada, maka beliau berbuka dengan beberapa buah kurma. Rutop nggak ada kurma. Kalaupun kurma tidak ada, maka beliau berbuka dengan segelas air. Dan Rasulullah SAW tatkala tidak ada rutop, tidak ada kurma, tidak ada air, ya, maka apa yang dilakukan oleh beliau? Apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau meniatkan berbuka dalam hati. Niat, ya, berbuka karena sudah waktunya berbuka. Karena tidak ada sesuatu, maka niat untuk berbuka di dalam hati. Nek bahasa kita, minum ludah sendiri. Paham? Minum ludah sendiri. Lihat kanan kiri sudah pada berbuka, kita tidak punya apa-apa karena di perjalanan, ya, apalagi nyupir apa nggak mungkin untuk berhenti, maka minum ludah sendiri. Paham maksudnya? Gitu ya. Nah, itulah yang dilakukan Rasulullah SAW, niat untuk berbuka di dalam hati. Sudah berapa amalan yang dilakukan di dalam bulan Ramadan? Baru 3. Yang keempat, singkat agar supaya kita benar-benar paham masuk bulan Ramadan. Yang keempat, di dalam berbuka, ya, kita disyariatkan untuk di dalam berpuasa kita disyariatkan untuk apanya? Untuk berdoa. Di dalam berbuka disyariatkan untuk berdoa. Jadi amalan apa tatkala kita berpuasa menjelang berbuka? Ya, yang pertama yang perlu kita ketahui, yang keempat ya, yang pertama sudah ada hidangan di depan, ya, masuk waktu, ya, tidak tidak tergesa-gesa, belum masuk waktu sudah berbuka enggak, sudah masuk waktu, ya, walaupun belum adzan tapi sudah masuk waktu, maka segeralah untuk berbuka. Caranya bagaimana berbuka? Ya, dengan pertama membaca basmalah. Segala sesuatu atau amalan jika tidak dimulai dengan basmalah, maka amalan tersebut sia-sia. Maka dalam berbuka yang pertama kita baca basmalah. Caranya bagaimana? Bisa dengan mengucapkan bismillah.
atau lengkap Bismillahirrahmanirrahim, kita makan buka, makan kurma atau minum atau makan kola ataupun yang lainnya. Sudah kita rasakan masuk dalam kerongkongan, masuk dalam perut kita, apa yang kita ucapkan? Berdoa. Itu urutannya ya. Urutannya. Sudah kita minum atau makan sebiji kurma, sudah kita terasa, kita berdoa kepada Allah. Apa doanya yang disunahkan? Kata para ulama, di dalam kaitannya dengan doa berbuka puasa, tidak ada hadis yang sahih kecuali riwayat tersebut derajatnya hasan. Hasan pun ada yang mengatakan hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi, yaitu doa zahabat zoma'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Bisa ditulis zahaba, ya, zahaba az-zoma'u, tulisannya zahaba az-zoma'u, zoma hamzah, zoma'u. Waw, wab masuk kasih alif alif, wab talatil al uruk, wab talat al uruk. Jadi dibaca wab talatil uruku. Selanjutnya wasabatal ajru, wasabata al ajru insyaallah. Artinya apa doa tersebut? Zahabat az-zoma, telah zahabat artinya apa? Pergi atau hilang. Telah hilang az-zoma, yaitu dahaga, haus, karena kita sudah minum. Bismillah, kita minum, kita berdoa. Zahabat zoma'u, telah pergi atau telah hilang. Apa itu? Rasa haus. Wabtalatil uruku, dan kerongkongan telah basah. Ya, kerongkongan yang barusan kita minum ataupun makan kurma tersebut sudah basah. Wasabatal ajru, dan ya, telah dicatat pahala di sisi Allah insyaallah. Karena apa? Kita telah berbuat, mengamalkan apa yang menjadi perintah Allah, yaitu puasa dan berbuka. Jadi amalan yang keempat dari amalan bulan Ramadan yaitu berdoa tatkala kita berbuka. Jangan sampai lupa, ini biasanya hidangannya enak-enak, lupa baca basmalah dan berdoa. Kalau kita lupa baca basmalah, apa yang menyertai kita tidak lain adalah disertai oleh syaitan makan kita. Tidak ingat Allah, mangan kemaruk bahasa Jawanya ya, kanan kiri masuk semua, tidak ingat setelah makan tepar. Apa yang terjadi? Mau sholat males, atau mau sholat untuk sujud, untuk ruku, perutnya sakit. Makanya yang lebih baik bagi kita tatkala kita berbuka, minum atau makan kurma, minum, setelah itu kita sholat, setelah sholat baru kita makan. Jadi usus besar kita bisa mengadaptasi dengan masuknya makanan di dalam usus kita, ya, tidak kaget karena seharian usus kita tidak dimasuki oleh makanan atau minuman, sehingga tatkala kita temui yang pertama kali makanan manis itu banyak manfaatnya. Karena apa? Di kurma itu banyak seratnya, banyak energinya. Selama kita puasa, energi kita habis dengan kita makan kurma sebutir 3 butir, ya, maka itu merupakan tambahan energi bagi kita. Maka jangan lupa seorang muslim tatkala berbuka atau di rumahnya
paling tidak ada kurma. Paham? Kurma kalau kita tidak biasa rasanya seperti itu, tapi nikmat kalau kita bisa merasakan. Ya, karena itu mengandung energi yang banyak. Yang kelima, amalan yang kelima. Amalan yang kelima yang dilakukan seorang muslim tatkala memasuki di bulan Ramadan tidak lain adalah puasa. Ya, puasa. Puasa di siang hari bulan Ramadan. Jadi amalan yang kelima, saya urutkan yang pertama, niat. Yang kedua, apa? Setelah niat apa tadi? Sahur. Setelah sahur, buka. Setelah buka, berdoa. Ya. Apa yang dilakukan di bulan Ramadan tidak lain adalah berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Puasa dalam bahasa Arab artinya adalah siam ataupun saum. Yang mempunyai arti adalah al-imsak. Ya. Asyam bimana al-imsak. Menahan diri. Ya, secara bahasa as-saumu bimana al-imsaku. Menahan diri. Itu secara bahasa. Secara istilah atau secara syariat, apa arti puasa? Puasa adalah al-imsaku minal muftiratis siyam. Minal muftiratis siyam minal fajri ila ghurubis syamsi. Puasa adalah menahan diri dari yang membatalkan puasa. Dari mulai terbitnya matahari, yaitu subuh. Ila ghurubis syams, sampai tenggelamnya matahari. Itulah waktu puasa. Jadi waktu puasa dari mulai fajar ya sampai tenggelamnya matahari. Lah, waktu fajar sampai tenggelamnya matahari, apa yang kita lakukan? Menjaga diri untuk tidak melanggar dari larangan-larangan yang bisa membatalkan puasa. Dari makan yang pertama, kedua minum, ya. Terus apa? Makan, minum, dan pembatal-pembatal yang lainnya harus kita jaga. Yang pada dasarnya atau asal dari makan boleh atau tidak? Hukumnya makan apa? Mubah. Ya. Minum hukumnya apa? Mubah. Ya, secara umum mubah, boleh. Ya, kamu tidak makan juga nggak apa-apa, tidak minum juga nggak apa-apa. Tapi ada waktunya kamu harus makan, kamu harus minum. Tapi asalnya makan itu hukumnya mubah. Tapi tatkala di bulan Ramadan yang mubah itu menjadi haram tatkala kita lakukan. Bahkan kalau kita melakukannya berdosa. Berdosa. Itulah apa yang dinamakan puasa. Jadi menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan suami istri serta yang membatalkan puasa yang lain. Nanti kita akan bahas. Dari mulai terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Bisa dimengerti pengertian puasa? Al-asyamu bimana al-imsak. Lughatan al-imsak. Wastilahan maknahu al-imsaku minal muftiratis siyam minal akli wa syurbi wal jima'i wa muftirati asyam minal fajri ila ghurubis syams. Artinya, saya ulangi lagi,
Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, berhubungan suami istri, serta perbuatan yang membatalkan puasa dari mulai terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Itu puasa. Itulah apa yang dilakukan oleh orang yang berpuasa. Terus kemudian apa yang dilakukan selanjutnya oleh seorang yang mendapati bulan Ramadan, ya, melaksanakan puasa di siang hari, kemudian malamnya melaksanakan ibadah yang disebut sholat tarawih atau sholat malam, sholat tahajud, ya. Sholat malam, sholat tahajud, sholat lain itu artinya satu. Sholat tarawih, sholat yang dilakukan 2 rakaat istirahat atau 2 rakaat salam, 2 rakaat salam istirahat. Kenapa sholat di Ramadan dinamakan sholat tarawih? Karena sholat dilakukan dengan istirahat sejenak. Ya, setelah salam kemudian istirahat. Ya, karena apa? Tarawih asalnya tarawih. Ya, sholat yang ada di sana istirahatnya. Terus juga tatkala kita sholat perlu atau harus kita memperhatikan amalan-amalan yang membuat sholat tersebut atau sholat yang kita lakukan tersebut bisa nyambung, tidak hampa. Jadi kenapa selama ini orang yang sholat dengan orang yang tidak sholat kelakuannya sama? Apa sebabnya? Apa penyebab dari hal tersebut sehingga sama saja orang yang sholat dengan orang yang tidak sholat kelakuannya? Karena orang yang sholat yang tidak menjiwai karena dia tidak paham apa yang dia lakukan di dalam sholat tersebut dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Kalau dia paham apa yang terkandung daripada sholat dari mulai takbiratul ihram sampai salam, maka dia akan menangis, ya, dia akan tersungkur bersimpuh di hadapan Allah, karena sholat merupakan suatu ibadah yang mempunyai hubungan erat seorang hamba dengan Allah, hubungan dekat seorang hamba dengan Allah. Karena di dalam sholat itu intinya adalah doa, permohonan, ampunan dari seorang hamba yang telah ia lakukan dari waktu ke waktu. Coba bayangkan, umat Islam sudah men-setting, atau Islam itu sudah men-setting apa yang akan dilakukan seorang hamba, kemudian harus ia lakukan setelah dia beramal. Kita lihat auqatis shalah. Waktu-waktu sholat ada berapa? Ada 5. Waktu sholat ada 5. Anggap kita mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya sampai subuh lagi. Itu 5 waktu. Islam telah mengatur itu semua. Apa yang harus dilakukan umat Islam untuk ada konektivitas antara hamba dengan Sang Pencipta. Kita paham, kita sudah mengakui wujudnya kita tidak ujuk-ujuk. Ya, bahasa kita ujuk-ujuk itu agar supaya kita sangat sebenarnya tidak wujudnya kita itu tidak sekonyong-konyong, cilubah maksudnya gitu. Tapi
adanya kita itu ada zat yang telah mengadakan kita, tidak lain adalah Allah. Allah telah membuat aturan, undang-undang yang harus diikuti oleh kita semua. Undang-undang itu termaktub di dalam Al-Quran, itu wahyu Allah. Itu undang-undang yang pertama. Undang-undang yang kedua yaitu sunnah Rasulullah SAW, merupakan realitas ataupun pengamalan daripada Al-Quran itu adalah hadis. Sehingga Aisyah radhiyallahu taala anha tatkala ditanya oleh sahabat tentang perihal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apa jawabnya Aisyah tatkala ditanya? Ma khuluqur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa akhlaknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawabnya Aisyah radhiyallahu taala anha, khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Sehingga sudah hal yang lazim antara Quran dan hadis atau sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan merupakan undang-undang bagi kita umat Islam yang telah memberikan kepada kita contoh dari mulai masuk kamar mandi sampai tidur, dari urusan pribadi sampai urusan masyarakat diatur dalam Islam. Hanya saja kita banyak hal-hal yang tidak tahu, hal-hal yang kurang paham. Maka kesempatan antum semuanya untuk belajar yang serius. Kita fahami, ya, kita cermati, kita amalkan, ya, atau kita usahakan untuk diamalkan, ya, kita usahakan untuk istiqomah. Kalau bisa kita sebarluaskan apa yang kita ketahui daripada dinul Islam ini. Akan tetapi semuanya anak-anakku, tatkala kita di masyarakat, kita sudah mengetahui suatu hal itu merupakan hak. Kemudian di masyarakat, tidak semua masyarakat mengetahui apa yang kita amalkan itu merupakan al-haq. Bahkan mereka akan mengatakan kepada kita yang telah mengetahui al-haq tersebut, ya, itu merupakan bukan kebenaran. Sebaliknya loh, kita mengerti itu merupakan kebenaran, tatkala di masyarakat kebenaran itu berbalik. Bisa jadi artinya malah bukan kebenaran. Ya, kebenaran di masyarakat malah bukan kebenaran. Nah, inilah merupakan tantangan bagi kalian untuk istiqomah, sabar. Ya, sabar dalam mengamalkan. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjadi suatu umat. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Hendaklah ada sebagian kalian itu umat, sekelompok umat yang mengajak kepada kebajikan. Kalian sudah paham di pondok apa itu puasa, kewajiban kita di bulan puasa. Belum tentu yang kita fahami di pondok yang barusan kita kaji ini difahami oleh masyarakat kita. Maka kita harus bersabar. Tetaplah kalian menuntut ilmu. Karena apa? Menuntut ilmu tidak ada batasnya. Itu berkaitan dengan sholat malam. Ya, sholat malam bisa namanya tarawih, bisa namanya qiyamul lail, bisa namanya tahajud. Qiyamul lail kala dilakukan tatkala kita bangun di malam hari. Ya, dinamakan tahajud karena kita mengamalkan dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh. Yang kesemuanya itu adalah satu makna.
Tapi yang menjadi garis bawah bagi kita, sholat harus diimbangi dengan kekhusyuan. Ya, jangan tergesa-gesa. Sekarang kita sudah pernah melihat ono sholat 21 atau 23 hanya berapa menit? 5 menit atau 7 menit. Jur kaya opo kekhusyukannya. Padahal di dalam ibadah kita harus khusyuk. Apapun yang kita lakukan harus kita dengan tekun dan khusyuk, termasuk sholat. Kalian sebentar lagi pulang dengan membawa ilmu yang kaitannya dengan Ramadan. Kalian akan dilihat paling tidak keluarga. Kalian sudah di pondok sini, tatkala melihat anakku semakin baik ibadahnya. Yang bangga siapa? Selain kita mengetahui kebenaran, kita amalkan, kita senang, kita takarub dengan Allah. Orang tua kita pun bangga bahwasanya anakku telah mengetahui ilmu yang benar. Harus kita sabar. Kadang-kadang sebaliknya pula, belum tentu tatkala kita faham ilmu ini orang tua kita menerima. Ya, orang tua kita faham. Kita juga perlu sabar dengan keluarga. Kita teruskan isanya, akhir nggak apa-apa ya. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpuasa di siang hari di bulan Ramadan, sholat malam atau sholat tarawih atau tahajud ataupun qiyamul lail di malam harinya. Kenapa kita melakukan hal tersebut? Rasulullah SAW memberikan kepada kita wejangan, support, ya, untuk agar supaya iman kita bisa meningkat. Iman kita bisa meningkat dengan didasari dengan ilmu. Ini yang pertama. Ya, iman akan meningkat tatkala kita mempunyai ilmu. Ya, begitu juga ilmu, dikatakan ilmu kalau tidak diamalkan juga nol. Berarti itu menjadi pondasi kita. Menjadi pondasi kita. Rasulullah SAW bersabda, man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ini penyemangat kita. Support kita, Rasul terangkan di dalam hadis yang sahih. Bahwasanya barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan, ini hadisnya sahih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan pengharapan, maka akan diampuni dosa-dosa yang mengamalkan puasa tersebut, dosa yang telah lalu. Jadi dosa kita akan diampuni tatkala kita berpuasa di bulan Ramadan, siangnya dan malamnya kita apa? Salat. Man qoma Ramadan, barang siapa yang berdiri di bulan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan dan sholat di bulan Ramadan dengan mengharap dari Allah, ya, pahala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ya, pengen nggak dosa-dosa kita diampuni oleh Allah? Yang jelas bukan dosa syirik. Ya, dosa-dosa kecil-kecil yang lainnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita berpuasa yang mempunyai makna, puasa yang mempunyai makna. Tapi kalau kita berbuat syirik harus bertaubat. Ya, sekali lagi anak-anakku, setiap anak keturunan Adam pasti berbuat salah. Apa kewajiban kita sebagai anak Adam? Setiap kesalahan bertaubat. Taubatnya kepada siapa?
kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam, bukan hanya Ustadz, semuanya, ya, baik yang di sini ataupun di luar sini pasti mempunyai kesalahan, dan sebaik-baik kesalahan adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di bulan Ramadan, perbanyaklah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya keberapa? Ayo, yang nyatat keberapa? Keenam. Yang keenam, amalan di bulan Ramadan yang keenam, meninggalkan perkataan sia-sia atau lahu. Ya, meninggalkan perkataan sia-sia atau lahu, rofas, ya, lahu, lahun, warofasun, wa maksiatun. Harus kita tinggalkan. Jadi meninggalkan lahun, warofasun, wa maksiatun. Lahun itu sia-sia, perkataan sia-sia atau perbuatan sia-sia. Rofasun, ya, perbuatan atau yang menjurus kepada hal-hal pornografi. Pornografi, paham ya maksudnya ya? Nanti kita bahas rofas, ya, atau kita bahas rofas itu yang berkaitan dengan laki perempuan. Jadi di dalam berpuasa jangan sekali-sekali kita membicarakan ini yang menyebabkan syahwat. Tinggalkan, ya, tinggalkan. Jadi sia-sia ataupun lahun, perbuatan lahun, sia-sia ataupun rofasun atau maksiat yang lainnya, ini harus ditinggalkan bagi orang yang sedang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Betapa banyak orang yang berpuasa, namun dia tidak mendapatkan dari puasanya melainkan rasa lapar dan dahaga. Ya, banyak atau betapa banyak orang-orang di sana, di luar sana, yang mereka itu siang harinya terasa lapar, dahaga, tidak mendapatkan hasil apapun dari lapar ataupun dahaganya di sisi Allah. Tidak mendapatkan apa-apa, artinya zong. Tapi bagi mereka yang mempunyai niat tinggi untuk melaksanakan perintah Allah, ya, dengan berpuasa menahan diri dari makan dan minum pada siang hari, ya, maka puasanya tersebut mempunyai dampak positif, dampak baik bagi si pelaku tersebut. Apa? Disebutkan tadi, barang siapa yang iman kepada Allah, ya, kemudian dia berpuasa, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Setiap kita pengen dosa-dosanya diampuni oleh Allah, makanya jangan disesali atau diikuti ibadah Ramadan kita dengan perbuatan lahu, warofas, wan maksiat. Maka akan mempunyai nilai puasa kita di bulan Ramadan ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan puasa di tahun ini Allah berikan kepada kita kekuatan untuk meninggalkan segala maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk bisa meninggalkan segala amalan yang sia-sia, untuk bisa meninggalkan perkataan-perkataan yang menjurus kepada pornografi. Mudah-mudahan Allah kuatkan itu semuanya. Jadi Rasulullah SAW
bersabda, rubba shaimun hadduhu min siyamihil ju'i wal atos. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Tabrani ya di dalam Al-Kabir, dan sanadnya tidak mengapa. Ya, sanadnya tidak mengapa, aula ba'sabi. Dan Syekh Albani di dalam Sahih At-Taqrib wal At-Taghrib nomor hadisnya 1084 mengatakan bahwa hadis ini sahih li ghairihi, yaitu sahih dilihat dari jalur yang lainnya. Ya, apa hadisnya? Man rubba shaimun hadduhu min siyamihil ju' wal atos. Paham? Atos ini bukan keras ya. Maksudnya atos ini adalah dahaga. Nah, pertanyaan bagi kita, mengapa di dalam hadis ini atau hadis-hadis sebelumnya amalan puasa orang tersebut yang berkaitan dengan puasa tapi dia berbuat sia-sia, berbuat maksiat, mengapa amalan puasa orang tersebut tidak dianggap atau tidak mempunyai nilai, padahal dia telah susah payah menahan dahaga, menahan lapar ya, dari mulai terbitnya matahari sehingga terbenamnya matahari. Apa masalahnya? Ya, apa masalahnya? Tidak mempunyai nilai karena dia berbuat sia-sia. Jadi dalam berpuasa itu harus mempunyai kandungan makna, yang mana dulunya mubah di dalam puasa menjadi haram. Tujuannya apa? Agar supaya itu menjadi orang yang bertakwa, hati-hati larangan-larangan Allah, agar supaya puasa kita bermakna. La'allakum tattaqun. Terus kemudian agar puasa kita bermakna pula, jauhi bagi kita atau untuk kita semuanya untuk berkata dusta. Dusta ini ya tidak memandang bulu, tidak memandang siapa dia. Dosa ini atau perbuatan dosa mengancam setiap kita. Setiap kita setiap hari ya selalu dihampiri dengan perbuatan dosa. Maka di dalam puasa hati-hati dengan dosa itu, atau dengan istilah azur. Karena apa? Perkataan dusta itu banyak sekali dikatakan. Misalnya seseorang ya pengen sesuatu, terus kemudian yang punya sesuatu tersebut lengah, kita ambil, kita umpat. Dikatakan, apakah kamu mengambil barangku karena tidak ada yang melihatkan? Tidak. Itu perkataan dusta. Walaupun di luar Ramadan itu tidak boleh, apalagi di dalam bulan Ramadan. Karena apa? Di dalam bulan Ramadan, azur, perkataan dusta, bohong, itu termasuk maksiat. Padahal puasa yang mempunyai makna yang harus meninggalkan maksiat, diantaranya berbuat dusta. Maka anak-anakku jangan berani-berani ya untuk berbuat dosa. Usahakan kita untuk tidak berbuat dosa, walaupun kita manusia pasti berbuat dosa. Maka apa yang dikatakan oleh Rasul tadi, ya, setiap anak keturunan Adam pasti berbuat dosa. Kita beristighfar. Di dalam berpuasa, kita selain menjauhkan dari azur, kita harus banyak
istighfar. Paham istighfar? Ya, astagfirullah. Ya, apa artinya astagfirullah? Ya, ya Allah, aku minta kepadamu untuk diampuni dari kesalahan ataupun dosa. Itu diusahakan setiap hari. Jangankan kita, Rasul saja istighfar setiap harinya tidak kurang daripada 100 kali. Bagaimana dengan kita yang ke setiap kalinya kita sering berbuat dosa, sering berbuat maksiat? Ya, kita bangun malam umpamanya tidak melakukan apapun, ya, istighfar di waktu kita bangun tidur. Harus istighfar, hanya mengucapkan astagfirullah. Apalagi tatkala bangun tidur disertai dengan sholat malam. Ya, bisa tarawih, bisa tahajud, bisa qiyamul lain. Ya. Jadi diusahakan anak-anakku setiap segala sesuatu yang kita lakukan dengan diikuti dengan istighfar. Bangun malam khususnya. Bukan hanya bangun malam untuk kencing. Ya, akan tetapi bangun malam diusahakan melek matanya, bangun dari tidurnya ucapkan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Ya. Paham? Kita lanjutkan maksiat. Ya, masih yang keenam ya tadi ya. Jadi dalam berpuasa hendaknya kita menjauhkan berbagai macam maksiat. Ingat bahwasanya puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja, namun hendaknya seseorang yang berpuasa juga menjauhkan atau menjauhi perbuatan yang haram. Yang haram itu adalah maksiat. Petuah yang bagus ya dari Ibnu Rajab Al-Hambali, dia berkata, ketahuilah amalan takarrub, atau takarrub itu mendekatkan diri kepada Allah, ya. Amalan takarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan berbagai syahwat yang sebenarnya syahwat yang dilakukan di luar Ramadan, khususnya suami istri, boleh. Syahwat makan dilakukan di luar Ramadan boleh, ya kan? Makan kan boleh kan? Hubungan suami istri di luar Ramadan boleh. Minum di luar Ramadan boleh. Tapi ini petuah dari Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, ketahuilah amalan takarrub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan berbagai syahwat yang sebenarnya mubah ketika di luar bulan puasa, seperti makan atau minum atau berhubungan suami istri ataupun yang lainnya, tidak akan sempurna sehingga mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan perkara-perkara yang dia larang, yaitu dusta. Paham? Paham? Apa yang dimaksud dengan Ibnu Rajab? Ya. Jadi menekankan bahwasannya meninggalkan larangan-larangan puasa, ya, meninggalkan larangan-larangan puasa itu merupakan suatu kelaziman. Suatu kelaziman yang tidak lazim lagi bagi orang yang berpuasa melaksanakan atau berbuat maksiat. Paham? Orang yang puasa itu lazim meninggalkan makan, minum, berhubungan suami istri. Tapi tidak lazim bagi mereka yang berpuasa berbuat maksiat. Dimengerti enggak?
Artinya jangan lakukan maksiat. Maksiat kan dosa. Yang tidak maksiat di luar Ramadan saja tidak boleh di bulan Ramadan, apalagi maksiat gitu maksudnya. Isi urung paham? Paham belum? Paham nggak ini anak-anakku? Jadi perkataan Ibnu Rajab mengatakan bahwasanya perbuatan makan minum itu di bulan Ramadan kan, di luar Ramadan kan boleh. Tatkala di bulan Ramadan nggak boleh toh? Maksiat di bulan Ramadan boleh nggak? Nggak boleh. Di luar Ramadan boleh nggak? Nggak boleh. Di luar Ramadan nggak boleh, apalagi di dalam bulan Ramadan. Maksudnya begitu. Jadi sampai sedemikian Ibu Rajab memberikan kepada kita wanti-wanti. Jangan deketi maksiat. Dari Jabir bin Abdullah, ini juga memberi nasihat kepada kita, kepada sahabat-sahabatnya mereka, termasuk kita. Kita ambil pelajarannya. Seandainya, ini perkataan siapa? Jabir bin Abdullah. Seandainya kamu berpuasa, maka hendaknya pendengaranmu, penglihatanmu, lisanmu turut berpuasa dari dusta dan hal-hal yang haram, serta janganlah kamu menyakiti tetangga. Ini wasiatnya Jabir bin Abdullah. Saya ulangi. Renungkan, fahami, renungkan, diusahakan bisa diamalkan. Ya, apa yang dikatakan Jabir bin Abdullah sebagai pelajaran bagi kita. Seandainya kamu berpuasa, maka hendaknya pendengaranmu, penglihatanmu, lisanmu turut berpuasa juga. Ya, jangan sampai itu tidak dijaga. Justru kamu berdusta dengan lisanmu, dengan penglihatanmu, dengan pendengaranmu. Hal-hal yang haram janganlah kamu dekati, apalagi kamu menyakiti tetangga. Di dalam puasa tidak boleh. Ya, menyakiti tetangga tidak boleh. Dengan lisan kita, dengan tingkah laku kita, tidak boleh. Hal tersebut pun di luar puasa tidak boleh menyakiti tetangga, apalagi di bulan puasa. Hati-hati. Ya, hati-hati. Ya, dengan lisan kita ghibah tetangga kita. Sakit nggak? Seumpamanya kita diomongi oleh orang lain, kita dengar, rasanya sakit nggak? Rasa tersebut kita lakukan seneng, gunjing orang lain, kita seneng, tapi orang lain sakit, kan begitu. Kalau seandainya yang menggunjing itu orang lain, menggunjing kamu, rasanya bagaimana? Itu harusnya kembali seperti itu. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya amalan Ramadan yang harus dilakukan oleh seorang yang berpuasa, yaitu memperbanyak ibadah. Memperbanyak ibadah sunnah di hari dan bulan Ramadan. Ini yang ketujuh ya. Jadi amalan atau min a'mali syahri Ramadan yang ketujuh adalah memperbanyak ibadah sunnah di hari dan bulan Ramadan. Paham? Seperti membaca Al-Quran. Ya, di dalam bulan Ramadan perbanyaklah baca Al-Quran. Baca Al-Quran sebagian waktu untuk memahami, sebagian waktu untuk menghafalkan. Ya, diusahakan ya, anak-anakku, baca Al-Quran sebagian waktu,
menghafalkan sebagian waktu, terus berusaha mengetahui baik terjemah ataupun keterangan di bulan Ramadan. Jadi banyak membaca Al-Quran. Selain membaca Al-Quran apa? Zikir. Zikir adalah mengingat Allah. Bagaimana cara zikir? Bisa mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu zikir mengingat Allah, ya. Dengan istighfar, astaghfirullah, ya. Itu banyak kita berzikir tatkala berpuasa. Kemudian mendirikan sholat, termasuk sholat sunnah. Rawatibnya jangan tinggalkan kalau bisa, ya. Kemudian di pondok enak kan, jadi duha diusahakan di bulan Ramadan. Rawatib wajib, rawatib sunnah-sunnah yang lain termasuk tarawih. Biasanya melakukan tarawih di awal atau di tengah atau di akhir, ya. Di awal, ya. Di awal nggak apa-apa, ya, untuk melaksanakan tarawih. Kemudian memperbanyak sholat malam. Ya, mau sholat malam di situ maksudnya adalah tarawih. Kalau misalnya di awal waktu tidak bisa, di akhir waktu boleh. Ya, menjelang sahur. Terus kemudian selain mendirikan sholat atau tarawih, memperbanyak sholat malam atau yang berkaitannya dengan 10 hari terakhir, ya. 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu disunnahkan untuk menghidupkan malamnya, baca Quran, zikir yang lain-lainnya. Karena apa? Kita paham di situ ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah waktu yang setiap kita menginginkan, karena di situ kebaikannya di Lailatul Qadar itu. Terus kemudian selain memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, kita juga ditekankan untuk bersedekah walaupun dengan seteguk air, ya. Malam misalnya kita mau berbuka, temennya dikasih air, sedekah air ataupun kurma walaupun satu butir ataupun kolak, ya, diusahakan, ya. Terus kemudian amalan-amalan lain yang kaitannya dengan puasa boleh dilakukan. Karena apa? Di bulan Ramadan kalau kita berbuat kebaikan, Allah akan lipat gandakan kebaikan tersebut. Dan nilainya di sisi Allah. Kalau hari-hari biasa kebaikan dinilai 10 sampai 700 kali, di bulan Ramadan pahalanya Allah sendiri yang akan memberikan. Tidak lain adalah pengampunan. Ya, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang pengen diampuni oleh Allah dosa-dosanya, semua kita tidak akan menolak. Maka sungguh-sungguhlah di bulan Ramadan ini. Mungkin Ramadan ini bisa Ramadan yang terakhir bagi kita. Kenapa? Kematian tidak tahu semuanya. Bisa jadi ustadz dulu, bisa jadi yang paling kecil misalnya yang dulu. Ya, karena apa? Tidak tahu semuanya. Maka persiapkan untuk negeri yang sifatnya adalah khalid, ya, abadi, yang mana dunia adalah sifatnya adalah fana, sementara. Maka persiapkan dengan apa yang kita bisa dari amalan-amalan yang kaitannya dengan Ramadan ini. Yang selanjutnya yang ke-8, amalan yang dilakukan di bulan Ramadan diantaranya adalah umroh. Kalau punya rezeki, umroh di bulan Ramadan, pahalanya setara pahala haji bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, melaksanakan umroh di bulan Ramadan, pahalanya setara dengan pahala haji bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, insya Allah kalau kita punya rezeki kita umroh, ya, nabung. Terus kemudian yang ke-9 iktikaf.
Iktikaf. Iktikaf apa artinya iktikaf? Iktikaf artinya ya menempati suatu tempat, itu iktikaf. Ya, iktikaf menempati suatu tempat atau berada dalam suatu tempat. Yang dimaksud tempat di sini adalah masjid. Iktikaf sah jika dilakukan di tempat yang di situ karena iktikaf itu aslinya tidak keluar-keluar, menempati suatu tempat. Yang dimaksud di sini adalah masjid yang didirikan di sana sholat Jumat. Karena apa? Iktikaf selama 10 hari. Boleh nggak kalau seandainya 10 hari terakhir iktikafnya hanya malam saja? Nggak apa-apa. Ya, jangankan semalam, 1 jam anggar niatnya iktikaf, insya Allah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam iktikaf dari mulai awal atau 10 akhir daripada Ramadan sampai akhir daripada puasa. Nanti 10 hari terakhir full Rasulullah SAW beriktikaf di masjid. Para ulama sepakat iktikaf merupakan ibadah yang sunnah atau disunnahkan. Ya, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW senantiasa beriktikaf pada 10 hari terakhir Ramadan. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Nabi beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan sehingga wafatnya. Jadi iktikaf itu merupakan sunnah Rasul dan itu dilakukan oleh Rasul berkali-kali sampai beliau wafat. Dia melaksanakan iktikaf khususnya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan hadisnya adalah sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari di juz kedua, hadis yang 1923, Muslim ke 1172. Dan diriwayatkan lain dari Aisyah pula, berkata, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam apabila telah masuk 10 hari terakhir, dia mengencangkan ikatan kain atau sarungnya, ya, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Artinya malam 10 hari terakhir kesempatan untuk memperbanyak ibadah. Nek mungkin menemui Lailatul Qadar, Allah akan ampuni dosa-dosa kita, ya. Selain daripada itu mempunyai fadilah kebaikan 1000 bulan. Yang ke-10 setelah iktikaf, yang ke-10 iktikaf yang 10 sekarang, yaitu bulan Ramadan adalah bulan berderma, sodakoh, ya. Bulan Ramadan hendaknya dipenuhi dengan derma ataupun bersedekah. Kalau kita tidak mempunyai harta, kita berderma dengan senyum kepada saudaranya sudah mempunyai ini nilai. Tidak menyakiti mempunyai ini nilai, tidak membuli mempunyai nilai ibadah. Faham? Ya. Jadi di bulan Ramadan diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anha berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi ketika tiba bulan Ramadan, saat Jibril alaihissalam datang menemuinya. Dan Jibril datang menemuinya setiap malam untuk mengulang-ulangi bacaan Al-Qur'annya. Artinya murojaah dengan malaikat Jibril. Dan beliau Rasulullah SAW lebih dermawan dibanding angin yang bertiup. Artinya nyah-nyoh. Paham ya, nyah-nyoh ya? Tidak pelit. Ya. Ibarat hanya satu makanan yang lainnya butuh, kasihkan orang lain. Itu namanya dermawan. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu juga sifat dermawan tersebut diikuti oleh para sahabat-sahabatnya. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sangu ataupun bekal kita
untuk menghadapi Ramadan dengan 10 ini coba diingat-ingat, bisa diamalkan. Kita ringkas 10 amalan tersebut bareng-bareng. Yang pertama yang harus kita lakukan tatkala masuk bulan Ramadan apa? Niat. Ya. Yang kedua, apa yang kita lakukan tatkala kita masuk di dalam bulan Ramadan? Sahur. Ya. Di akhir malam diusahakan karena sahur berkah. Yang ketiga, menyegerakan berbuka, maksudnya pada waktunya. Ya, yang keempat, berdoa saat berbuka. Bagaimana caranya? Kita membaca basmalah, bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, minum ataupun makan kurma ataupun kolak ataupun yang lainnya. Sudah itu kita membaca doa zahabat dzoma'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Yang kelima, berpuasa di siang hari di bulan Ramadan dan sholat tarawih ataupun sholat malam ataupun sholat tahajud di malam harinya. Harapan kita dari sholat yang kita lakukan, kita menghidupkan malamnya untuk diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, kecuali dosa syirik. Yang keenam apa? Meninggalkan perkataan lahu atau sia-sia. Ya, berbuat rofas atau perkataan yang menjurus kepada pornografi. Terus kemudian menjauhkan dari maksiat ataupun dosa. Bagi orang yang puasa itu harus diperhatikan. Di poin yang keenam itu ada poin yang sangat-sangat penting bagi kita. Walaupun poin pertama dan berikutnya adalah penting. Karena sering hal tersebut kita lakukan. Yang ketujuh, apa? Yang ketujuh adalah apa? Apa yang ketujuh? Memperbanyak ibadah sunnah di hari-hari dan bulan Ramadan yang akan kita lakukan ini. Jadi perbanyaklah ibadah sunnah. Nek dulu belum duha, ya di dalam bulan Ramadan apa sih? Kita lakukan sholat duha, ya, sholat suruk, sholat yang lain-lainnya, sholat rawatib, ya. Terus kemudian yang kedelapan, apa yang kita lakukan? Kalau bisa punya rezeki umroh. Karena apa? Umroh di bulan Ramadan pahalanya, bukan biayanya ya, pahalanya seperti haji bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang nggak pengen? Pengen lah semuanya. Dan yang kesembilan apa? Iktikaf. Menempati tempat yaitu masjid untuk melakukan serangkaian ibadah seperti zikir, ya, baca Quran, sholat, nasihat menasihati, itulah yang dilakukan oleh orang yang tawaf. Jadi malamnya tidak tidur, ya, tidak ngorok, tapi dipenuhi dengan ibadah. Yang ke-10, bulan Ramadan adalah bulan berderma dan bersedekah walaupun dengan senyum minimal. Ya, kalau bisa orang yang berpuasa itu kita beri mereka bukanan. Karena apa? Orang yang memberi bukanan untuk berbuka orang lain itu pahalanya seperti orang yang berpuasa dan tidak mengurangi pahala orang yang kita beri bukanan tersebut. Paham maksudnya? Ya. Jadi orang yang memberi makan orang yang berbuka pahalanya seperti orang yang berpuasa dan tidak mengurangi orang yang berpuasa kita kasih takjilan atau kita makanan itu dari pahala mereka. Mereka dapat 10, kita dapat 10, bahkan kita puasa juga. Ya, berarti dapat 20 sempurna, tidak mengurangi pahala ataupun ganjaran orang yang
berpuasa yang lainnya. Saya kira itu anak-anakku, mudah-mudahan bisa kita sama-sama renungkan. Ya, renungkan, diamalkan dengan baik. Mudah-mudahan Allah juga mengampuni segala dosa-dosa kita, baik yang lalu ataupun yang akan datang. Dan mudah-mudahan pula Allah berikan kepada kita umur panjang untuk berbuat lebih baik lagi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita tutup. Ada yang bertanya? Kesempatan bertanya, monggo. Yang kaitannya dengan Ramadan ini. Ya, yang putri boleh bertanya, yang putra boleh bertanya. Monggo. Paham nggak? Insya Allah ya. Udah Ustadz bola balani nggak paham ya percuma. Ya harus paham. Ngantuk nggak? Nggak ada yang ngantuk insya Allah. Ada yang bertanya? Mana? Banu tanya. Terus yang lainnya Putri? Nggak ada yang tanya? Ya? Ramadannya hari apa? Jadi banyak apa namanya di tahun ini 2024 itu banyak versi. Banyak versi. Ada yang 2 hari yang lalu sudah traweh. Ya, kalau nggak salah jamaah aboge apa-apa. Ya, terus kemudian Muhammadiyah menentukan puasa insya Allah besok tanggal 11 Senin udah puasa. Persis Persatuan Islam menentukan puasa hari Selasa. Dua-duanya Persis dan Muhammadiyah menggunakan hisab. Ya, sama-sama menggunakan hisab, tapi hasilnya beda. Terus kita kapan puasanya? Ya, tunggu pengumuman pemerintah. Nanti Ustadz yang ada di sini akan memberitahu puasa. Nek misalnya pemerintah tadi sudah mengumumkan puasa, ya besok puasa. Kalau tidak, ataupun besok diumumkannya puasanya, ya ikut kita pemerintah. Ya. Tapi yang lainnya juga baik. Ya, tidak boleh kita mencela mereka yang khususnya mempunyai dasar. Ya, seperti Muhammadiyah menentukan dia menggunakan hisab atau Persis menggunakan hisab, biar mereka menggunakan hisab. Yang penting mereka mempunyai dasar dalam mengamalkan. Ya, dasarnya benar. Ada yang menggunakan dasar tapi dasarnya salah. Masa menentukan Ramadan dengan pasang surutnya segoro? Ya kan? Tidak nyunah. Ya, tidak mengikuti perintah, padahal perintahnya sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Nah, di sini bedanya. Ru'yah, ya, melihat menurut Muhammadiyah dengan berhitung. Ya, kalau yang lain benar-benar melihat. Ini kita tidak menjadikan masalah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi menunggu pengumuman ya. Ya, ada yang lain? Udah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis, kita sambung dengan sholat isya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.